Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita ingin belajar dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Dan pagi ini kita tentu masih coba mendalami belajar dari gereja Philadelphia, sebuah gereja yang sederhana secara lahiriah tetapi luar biasa secara rohani, sehingga gereja ini mendapatkan pujian sekaligus janji penjagaan dan arahan dari Tuhan atau nasihat, ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada gereja ini dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Philadelphia artinya adalah kasih persaudaraan. Bagaimana kasih saudara kepada sesama, kasih saudara kepada pemimpin saudara, kepada pendeta, kepada orang tua, kepada pasangan saudara, kepada anak, kepada mertua, kepada saudara seiman kita di komsel atau di gereja rumah. Bagaimana kasih saudara kepada teman-teman seiman di dalam kehidupan gereja lokal kita. Bagaimana kasih saudara mungkin kepada orang-orang yang melukai dan menyakiti saudara. Jemaat Philadelphia adalah gereja jemaat yang mengasihi Tuhan, dan mereka mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup mereka dengan sukacita, sehingga mereka dikatakan walaupun kekuatannya kecil tapi mereka menuruti firman Tuhan dalam kehidupan mereka, yaitu menuruti hukum yang pertama dan terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama mereka. Jadi mereka mudah sekali dengan sukacita mempraktekkan, menggenapi apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dalam ayat yang ke-24 dari Yohanes 14, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi pagi ini penting juga Bapak Ibu mengevaluasi bagaimana kasih kita kepada sesama saudara kita. Kita sudah belajar dalam saat teduh kemarin bagaimana gereja ini dijagai dan dipelihara oleh Tuhan pada masa pencobaan. Itu janji Tuhan. Pada masa pencobaan yang akan datang melanda seluruh dunia, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjaga, memelihara gereja ini, umat Tuhan ini. Saudara-saudaraku, ketika pencobaan besar yang sedang melanda seluruh dunia, ada penjagaan Tuhan. Sama seperti Tuhan ketika malapetaka terjadi di Mesir, orang-orang Israel dijagai. Saya percaya ada pembelaan penjagaan Tuhan di tengah virus corona ini untuk umatnya, saudara-saudaraku. Nah, kenapa? Karena gereja ini adalah gereja yang mengasihi Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang menuruti firman Tuhan, walaupun kekuatan mereka tidak seberapa. Dalam ayat 10 pasal 3 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, kita melihat ada dampak yang luar biasa ketika Bapak Ibu kita mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya. Nah, lihat, kita pelajari dari gereja Philadelphia ini dalam ayat yang ke-7. Bapak Ibu perhatikan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan tahu, ya Bapak Ibu perhatikan, Tuhan tahu semua hal tentang gereja ini. Aku tahu, ya, Tuhan datang kepada gereja ini dan menyatakan dirinya bahwa jika Dia, Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Sebaliknya, jika Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Ini berkat yang luar biasa. Tuhan datang, memposisikan dirinya, menyatakan, ini seperti ini aku kepada kamu. Saudara lihat, Tuhan bisa memposisikan dirinya kepada kita, menyatakan dirinya kepada kita.
karena dia tahu bagaimana sebenarnya keadaan kita, Bapak Ibu. Dan ketika gereja di Philadelphia ini, saudaraku, hidup di dalam kasih, Tuhan menyatakan dirinya. Aku memegang kunci Daud. Kalau aku buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau aku tutup, nggak ada yang bisa buka. Luar biasa sekali. Saya berdoa supaya masing-masing kita mendapatkan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seperti gereja di Philadelphia. Kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan sudah buka berkat kepada saudara, tidak ada yang bisa menutup. Siapapun, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan saudara. Nah, saudara perhatikan lagi. Di sini Tuhan berkata, Tuhan tahu semua hal tentang gereja ini. Tuhan datang kepada gereja ini dan menyatakan bahwa jika dia membuka, tidak ada yang menutup. Tuhan bukakan, di situ juga Tuhan ungkapkan. Tuhan bukakan orang-orang yang disebut jemaat iblis. Coba masuk dalam komunitas mereka dan Tuhan singkapkan. Kalau sudah perhatikan ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, saudara. Jadi ada saudara-saudara palsu, ada Kristen-Kristen palsu yang coba menyelusup masuk, mengacaukan, melemahkan. Sama seperti sekarang setelah virus corona ini, saya lihat saudaraku, banyak orang-orang Kristen yang kelihatan tadinya Kristen, tapi ternyata hari ini mereka membuat pernyataan-pernyataan yang melemahkan. Nah, ini yang disebut Tuhan singkapkan kepada gereja di Philadelphia, bagaimana saudara-saudara palsu, jemaat iblis ini, saudaraku, disingkapkan. Bahkan mereka tidak berdaya dibuat. Tuhan membuat mereka ini tersungkur dan melihat, mengaku bahwa mereka bisa melihat ada pembelaan, penjagaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan di gereja Philadelphia. Karena itu Bapak Ibu, saya mau ajak kita, saya mau dorong kita. Ada pernyataan Tuhan, ada posisi yang Dia akan posisikan dalam hidup kita sebagai jemaatnya ketika membangun hidup kita untuk mengasihi Tuhan dan mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Nah, berkat yang kedua yang saya lihat Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi dia menyatakan diri dan mengungkapkan tipu daya setan lewat orang-orang yang disebut jemaat iblis yang coba menyelundup masuk dalam kehidupan komunitas mereka. Yang kedua Bapak Ibu, saya melihat ada petunjuk dan bimbingan Tuhan ketika mereka hidup di dalam kasih persaudaraan. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kotaku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dan Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Berkat yang kedua dari hidup kasih persaudaraan adalah bagaimana Tuhan memberi petunjuk dan bimbingan di tengah situasi badai corona, di tengah situasi yang membingungkan, tidak ada kepastian, tidak jelas, saudara-saudaraku. Kita butuh petunjuk dan arahan dari Tuhan. Gereja di Philadelphia mendapatkan, dan menurut saya dalam situasi akhir zaman ini kita butuh petunjuk dan bimbingan Tuhan. Dan petunjuk dan bimbingannya, saudaraku, adalah peganglah apa yang ada padamu. Disuruh mereka setia, ada terang, ada firman yang menerangi mereka, sehingga ada petunjuk untuk mereka memegang apa yang ada pada mereka, untuk belajar setia sampai akhir. Dan yang berikutnya, Tuhan akan menjadikan mereka menjadi soko guru. Soko guru itu penopang, Bapak Ibu. Ada namanya koperasi, katanya adalah soko guru ekonomi Indonesia. Artinya soko guru itu adalah dia menunjang, menopang. Tuhan akan menggunakan saudara di tengah situasi yang membingungkan ini untuk saudara menjadi penopang, untuk Tuhan boleh memakai hidup saudara. Dia akan menjadikan kita soko guru, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kotaku. Ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya berdoa pembelajaran kita lewat gereja Philadelphia ini Bapak Ibu, lewat mereka hidup di dalam kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu mereka aplikasikan dengan mereka mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti menuruti firman-Nya. Saya berdoa supaya dalam situasi seperti ini, Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyatakan dirinya. Sehingga di tengah kegelapan yang paling gelap sekalipun, ada terang Tuhan, ada bimbingan, ada arahan, ada petunjuk Tuhan untuk hidup saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.